Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Nah, terima kasih sudah bergabung ya. Ini video ini sebetulnya video yang pertama, ada dua hal yang mau saya sampaikan melalui video ini. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada hakim ya, hakim MK yang namanya Usman ya, hakim MK Usman yang menikahi adiknya Jokowi ya. Dan ini, saya pikir ini luar biasa. Saya mengucapkan mereka untuk selalu bahagia ya dan langgeng sampai di akhir hayat mereka lah, kira-kira begitu ya. Yang kedua, saya tertarik dengan topik ini karena ketika saya membaca informasi ini, saya teringat dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan Jabir. Nah, memang beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas ini, dan saya pernah mempertanyakan mengapa masalah janda dan perawan ini menjadi bagian dari ajaran Muhammad, dan nanti kita akan lihat ya, apa yang terjadi ketika seseorang menikahi janda atau yang masih perawan ini. Kita akan melihat langsung nanti dari sumber-sumber Islam sendiri, dan apa alasan Muhammad sebetulnya ketika dia meminta atau memberi nasihat kepada seseorang yang mau menikah ya. Nah, nanti ada satu kisah di mana pengikut Muhammad ya, Jabir namanya. Jabir itu meminta saran kepada Muhammad ya, ketika dia mau, bukan minta saran sebetulnya, dia mau memberitahukan kepada Muhammad bahwa dia mau menikahi wanita yang dicintainya ya. Tetapi wanita bertanya gitu ya, Muhammad bertanya ke dia, kamu menikahi janda atau perawan gitu katanya ya. Nah, saya nggak tahu motivasinya Muhammad menanyakan itu apa, tetapi nanti kita akan lihat nanti apakah motivasi Muhammad itu bisa ditelusuri dari hadis atau bagaimana. Nah, jadi saya hanya berpikir saja, kalau misalnya Muhammad ini masih hidup sampai sekarang, dan misalnya dia diundang untuk hadir di acara pernikahan adiknya Jokowi ini misalnya, saya curiga, jangan-jangan juga dia akan menanyakan yang sama ya. Dia akan menanyakan hal yang sama kepada Usman ini ya, hakim MK ini. Ya, apakah yang kamu nikahi ini janda atau perawan gitu ya? Ya, dan saya kurang tahu apa yang akan dijawab oleh hakim MK ini. Apakah dia mau menjawab seperti Jabir atau dia memiliki jawaban yang lebih kreatif. Nah, saya kurang tahu. Nah, ini yang mau kita lihat. Dan yang ketiga adalah saya mau juga supaya kita mau melihat secara bersama-sama sebetulnya ini, karena ada semacam apa itu namanya ya, semacam pandangan umum yang sering kita dengar, terutama di kalangan anak-anak muda di Indonesia itu ya. Misalnya kalau mau menikahi misalnya, maka yang ditanya, kamu masih perawan atau janda gitu ya. Nah, ini di beberapa wilayah ya, di beberapa wilayah kita di Indonesia, ini menjadi sesuatu sepertinya dijadikan sebagai salah satu masalah ketika melangsungkan pernikahan. Nah, saya kurang tahu apakah yang dinikahi itu perempuannya atau perawannya, saya nggak tahu juga. Nah, ini yang ada 3 hal yang nanti akan kita bahas bersama-sama, dan saya berharap teman-teman juga tertarik membahas ini, karena ada pesan yang mau kita sampaikan kepada generasi muda untuk sebetulnya jika Muhammad fokus kepada keperawanan, nah ada pesan yang mau kita sampaikan kepada orang muda bahwa ada hal yang lebih dipikirkan ketika mau menikah ya. Kita akan melihat nanti seperti apa karakter-karakter yang seharusnya dipertimbangkan ketika mau menikah, bukan hanya sekedar keperawanan gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita akan lihat dulu yang satu ini. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah bergabung. Saya melihat ada banyak orang di live chat sudah, mungkin mereka sangat tertarik
ya mendengarkan alasan Muhammad atau tertarik untuk mendengarkan percakapan Muhammad ketika dia memberi saran kepada Jabir ya. Tapi sebelum itu saya bagikan link di live chat. Bapak Ibu yang mau bergabung silahkan bergabung untuk membicarakan ini. Ya. Lebih penting kita menyampaikan pesan apa yang mau akan kita sampaikan kepada generasi muda ya. Karena yang saya pikir kita di Indonesia itu kan sudah tinggi ya, birth rate angka kelahiran kita di Indonesia itu sudah sangat tinggi. Nah ini juga mungkin nanti Bapak Ibu punya pandangan bagaimana caranya untuk mengatasi hal seperti ini. Jangan hanya sekedar mementingkan keperawanan, lalu cetak-cetak anak banyak-banyak, tapi tidak tahu bagaimana untuk membangun keluarga yang benar ya. Nah sebelum itu Bapak Ibu kita akan melihat dulu ya. Ini ada beberapa foto. Saya sangat senang ya, dengan acara pernikahan adiknya Jokowi ini ya. Saya senang sekali karena saya pikir ya orang memang wajib untuk bahagia lah ya, berhak untuk bahagia ya. Kalau ini membawa kebahagiaan bagi pasangan ini ya kita dukung dong ya, biar mereka diberkati Tuhan. Kan gitu ya. Nah ini adalah beberapa gambar-gambar yang saya pikir wah ini mantap ya. Mantap ini kepada Hakim MK Usman. Nah tetapi kembali saya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa dia menikahi janda? Karena Muhammad saja menganjurkan untuk menikahi perawan gitu loh. Ya. Kenapa Hakim MK ini menikahi janda? Apakah saran Muhammad ini sudah tidak berfaedah lagi? Apakah saran Muhammad ini dianggap main-main? Sehingga mereka bahkan ini hakim sekelas Hakim MK coy. Dia lebih memilih menikahi janda. Apakah sudah tidak ada lagi perawan? Perempuan-perempuan mukmin di Indonesia sudah tidak ada lagi perawan? Saya nggak tahu lah. Ya contohlah Syekh Puji, ya kan? Syekh Puji itu contoh yang nyata itu. Wah, harus kalian ikutilah saran junjungan kalian ini, ya kan? Ya, dari mana kita tahu bahwa perempuan yang dinikahinya ini adalah seorang janda? Ya tentulah ya kan. Kalau kita baca informasinya di beberapa media massa ini sudah disebutkan dengan jelas-jelas kok, dibilang di sini ya. Sosok Hidayati, adik Presiden Jokowi yang dinikahi Ketua MK Anwar Usman, merupakan seorang janda dari pengusaha kayu ya, janda gitu, janda. Nah sekali lagi, kenapa ini Hakim Anwar Usman ini tidak menikahi perawan seperti yang disarankan oleh Muhammad kepada Jabir gitu loh. Gimana sih? Gimana sih? Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak percaya ya bahwa Muhammad pernah menyarankan hal itu. Tapi mari kita lihat, ini ada sebuah informasi yang menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng. Kenapa? Karena ini ditulis di dalam sebuah situs Muslim sendiri. Nah, namanya aja Muslim.or.id. Ada yang bisa membantah itu? Saya pikir tidak ada Muslim yang membantah ini, coy. Ya, situsnya aja namanya situs Muslim.or.id. Ya, tentulah ini bukan punya orang Kristen, ya kan? Dan di dalam situs ini dikatakan pilih perawan atau janda. Begitu, coy. Pilih perawan atau janda, ya. Nah, mari kita lihat ya, bagaimana saran Muhammad ya mengenai masalah perawan atau janda ini. Dibilang di sini, suatu ketika sahabat Jabir, nah itu yang saya bilang tadi, Jabir bin Abdillah bersama Rasulullah. Nah, ini Rasulullah coy, bukan kaleng-kaleng ini. Ya, dalam suatu peperangan. Ya, ini masih perang-perang ini coy. Dalam masa peperangan, perhatikan ya, ini di dalam masa peperangan. Saat pulang dari perang, beliau tertinggal dari rombongan. Jadi baru pulang mereka dari rombongan. Ya, disebabkan onta beliau yang kelelahan. Nabi pun mendatangi beliau dan bertanya, "Ini Jabir?" Terus Jabir menjawab, "Ya Rasulullah ya, ada masalah apa Jabir?" Nabi kembali bertanya. Jabir menjawab, "Ontaku lambat dan kelelahan sehingga aku tertinggal." Ya. Nah kemudian Nabi pun masuk menusuk onta Jabir dengan tongkatnya seraya berkata, "Naiklah," katanya kan. Jadi dia kasih tumpangan lah sama si Jabir ya. Jabir pun naik dan tak kala ontanya melaju kencang, ya, ia pun menahannya agar tak mendahului Rasulullah. Nah, terus ditanya sama Muhammad lah sama dia. "Jabir, kamu sudah menikah?" katanya gitu ya. Tanya Rasulullah.
Terus Jabir bilang, iya. Terus dibilang Muhammad ya, ditanya Muhammad sama dia, perawan atau janda katanya. Nah ini coy, ya Rasulullah kembali bertanya, terus dijawab Jabir, janda katanya, janda coy. Nah ini saya kurang tahu, apakah si Anwar Usman ini mengikuti teladan dari si Jabir atau justru mengikuti saran dari Muhammad? Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini sepertinya Muhammad ya tidak suka ini si Jabir ini menikahi janda. Oh, dari mana kita tahu? Coba baca ini, ya. Coba baca ini, coy. Ya, ini bukan kaleng-kaleng ini. Ya, dibilang, Nabi bertanya, kenapa tidak menikahi perawan saja? Ngeri saran Nabi suri tauladan ini, coy. Kenapa tidak menikahi perawan saja? Nah, alasannya apa? Engkau bisa bermain-main dengannya dan ia bisa bermain-main pula denganmu, katanya begitu. Nah, jadi alasan perkawinan ini dengan Muhammad ini, ya, menurut saran Muhammad ini, ya, menikahi yang perawan, ya, ini untuk bisa bermain-main katanya. Ya, untuk bisa bermain-main. Tetapi kalau kita akan lihat nanti beberapa hadis. Gadis perawan seperti apa yang dimaksud di sini sebetulnya? Apakah gadis perawan yang sudah dewasa atau justru sebetulnya gadis yang masih anak-anak yang dimaksud? Ya, nanti biar Bapak Ibu yang menilai ketika kita membaca kisah ini, ya, gadis perawan mana yang dimaksud oleh Muhammad ini? Jangan Bapak Ibu, ya, ada dua kemungkinan di sini kan, apakah perawan yang sudah dewasa, yang sudah dewasa, atau perawan yang masih anak-anak yang dimaksud oleh Muhammad ini, gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita lihat dari percakapan-percakapan di dalam hadis. Oke? Nah, memang nanti ini saya akan wanti-wanti Bapak Ibu bahwa di beberapa hadis ini di dalam terjemahan hadis bahasa Indonesia bukan perawan disebutkan ya, tetapi disebutkan sebagai gadis, ya. Ya dihalus-haluskan lah. Kan gitu ya, dihalus-haluskan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya di versi bahasa Inggris ya, yang di sunnah.com itu disebutkan sebagai virgin ya, virgin. Nah, jadi ya biasalah ya kan untuk menyelamatkan muka Muhammad kurasa ya kan, dia menyarankan yang perawan katanya. Dan bahkan situs ini saja kan Muslim or ID kan menuliskan perawan bukan gadis ya. Ini menekankan tentang masalah keperawanan kan. Nah, terus Jabir menjawab, ini perhatikan. Jabir menjawab, aku ini memiliki saudara perempuan yang banyak. Aku menikahi janda agar ada wanita yang merawat, mengurusi dan menyisiri rambut mereka, katanya kan. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu. Si Jabir ini dalam pandangan saya jauh lebih bijak, jauh lebih punya hati nurani. Karena kenapa? Karena dia punya tanggungan. Ya, dia berpikir bagaimana nanti mengurus anak-anak tirinya ini gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, makalah dia menikahi perempuan dewasa. Meskipun janda nggak masalah bagi dia. Tapi berbeda pula dengan pikiran Muhammad ya kan. Saran Muhammad apa? Ya, nanti kalau kamu menikahi dengan seorang perawan, kamu bisa bermain-main dengannya, cuy. Gitu. Hah? Gitu coy ya. Terus dibilang ya, ini Nabi, ini masih Nabi yang ngomong ini. Nabi pun menasihati. Adapun jika engkau telah sampai di rumah, maka kumpulilah istrimu. Ya katanya kan. Jadi akhirnya juga Muhammad kan nyerah juga kan. Ya udahlah nggak apa-apalah. Lanjutkanlah perjuanganmu kira-kira gitu kan. Ya karena kenapa? Ya Jabir sendiri pun kurasa merasa aneh juga dia sama Muhammad ini sekawan ini. Ini sekawan ini awak yang kawin, dia pula yang sibuk. Ya kan? Awak yang kawin, dia pula yang sibuk. Ya kan? Nyuruh-nyuruh awak cari-cari perawan lagi. Ya kan? Nah inilah kalau kita lihat hadis ini mungkin Bapak Ibu mengkerutkan kening ya ketika membaca hadis-hadis seperti ini. Kok ini pula yang dipikirkan oleh Muhammad ini? Ya? Kok ini pula yang dipikirkan oleh Muhammad ini? Ya? Nah, terus mari kita lihat. Ya, mari kita lihat misalnya di dalam sebuah hadis. Nah, ini adalah hadis di dalam hadis Ahmad 13:6-6-10. Oke? Ini yang dibilang Pak Joshua ini. Tetanggaku katanya udah janda tapi masih perawan. Ya, itulah.
Biar senang lah mereka, Pak. Diikuti saja. Oke. Hati-hati Scott, bisa kena ajab dapat janda ntar. Tenang, aman itu. Oke. Nah, apa yang ada di dalam hadis Musnad Ahmad ini ya? Di sini kita belajar, ya. Kita belajar. Ternyata inilah yang kubilang tadi, bahwa inilah alasan kenapa Muhammad menyuruh si Jabir ini untuk menikahi perawan. Nah, coba perhatikan. Telah bercerita kepada kami, Hajat berkata, saya telah mendengar Subah menceritakan jika hanya sekali dari Muharib berkata, saya telah mendengar Jabir. Nah, ini kan Jabir yang melaporkan ini. Saya telah menikahi dengan seorang janda, lalu Nabi bersabda kepadaku, ya, kenapa kamu tidak menikahi perawan saja? Kamu bisa bermain dengannya. Nah, saya curiga ini. Selain Aisyah, dan juga sebelum Muhammad menikahi Aisyah, yang dinikahwini oleh Muhammad ini adalah janda. Ya, kita sudah tahu lah itu kan, Khadijah ya. Khadijah ini adalah seorang janda. Nah, pertanyaannya saya ketika dia menyarankan ini kepada Jabir, apakah ini sebuah indikasi bahwa Muhammad ini tidak ada dia bermain-main sama Khadijah? Karena Khadijah seorang janda. Begitukah? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Ya, kenapa Muhammad begitu terobsesi masalah janda ini, tetapi yang kebanyakan istrinya itu justru yang janda-janda semua. Selain Aisyah, cuma itu yang perawan kalau kita telusuri, kan gitu kan? Nah, saya kurang tahu. Dia kasih saran kepada orang tapi dia sendiri nggak melakukannya. Gimana ini? Ya, gimana ini? Oke? Padahal dia ini kan seorang nabi suri tauladan, coy. Ini bukan kaleng-kaleng, coy. Nabi suri tauladan, ya. Nah, ini ada hadis yang lain yang menjelaskan ke kita sebetulnya, ya. Ada sebuah hadis yang lain yang menjelaskan ke kita bedanya ketika menikahi janda dan menikahi perawan. Ya. Ini ajaran-ajaran Muhammad ini, coy. Ya, ini ajaran Muhammad, ya. Ajaran Islam penyempurna. Jangan kalian sepele, ya. Nah, apa itu? Nah, lihat ini. Perhatikan ini baik-baik, ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Sunan Daruqutni. Sunan Daruqutni ya 3688. Apa dibilang? Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan ya, bla bla bla, menceritakan bla 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 ya. Ibnu Ishaq menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Abu Kila, dari Anas, dia berkata, aku mendengar. Jadi orang ini melaporkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah ya. Dibilang di sini, perawan mempunyai hak jatah giliran selama 7 hari setelah dinikahi. Ini coy, ya. Terus dia bilang, sedangkan janda 3 hari setelah itu baru menggilir antar istrinya. Gitu coy. Ngeri ya. Ya, ngeri. Ini rupanya hebatnya ya. Ajaran-ajaran ini ya, ujungnya itu untuk digilir juga ya. Ujungnya di masalah selangkangan juga ternyata. Ya kan? Ini rupanya masalah selangkangan rupanya. Iya kan? Ini bilang ini. Inilah ajaran Muhammad ini ya. Dari Anas ya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, perawan mempunyai hak jatah giliran selama 7 hari setelah dinikahi. Sedangkan janda 3 hari setelah itu baru menggilir antar istrinya. Waduh. Nanti tolong diingatkan kepada Pak Anwar Usman itu ya. Ya, saya kurang tahu apakah dia hanya kasih 3 hari setelah itu, saya nggak tahu. Itu biarlah itu urusan pribadi mereka kan gitu ya. Ujung-ujungnya di sini coba ya. Memang Muhammad inilah ya, masalah perawan janda ujung-ujungnya di sini. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat hadis-hadis yang lebih jelas mengenai hal ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau di dalam sunnah.com di dalam bahasa Inggris ya, bukan disebutkan di sini bukan hanya sekedar gadis ya, karena kalau di hadis bahasa Indonesia ini disebutkan sebagai gadis ya, anak gadis ya.
Ini ada anak perawan, terus di beberapa hadis yang lain disebutkan sebagai gadis saja. Oke. Nah, terus ini yang saya bilang bahwa di dalam sunnah.com ini jelas-jelas disampaikan tentang masalah perawan ini ya. Ini ada banyak. Ini grade-nya sahih, coy. Sahih, 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 sahih semua, sahih ya. Ini sahih ini semua, sahih, sahih. Sahih semua, sahih. Sahih, sahih. Ya, sahih semua. Nah, apa ini yang sahih-sahih ini? Yang dibicarakan adalah masalah keperawanan. Ini dia. Ya, ini masalah keperawanan yang dibahas ini, masalah keperawanan ya. Ini misalnya kita lihat di dalam Sunan Abu Daud. Abu Daud dibilang ya, Jabir bin Abdullah said, the apostle of Allah said to me, did you marry? I said yes. He again said, virgin or non-virgin? Woman prefers to marry. I said non-virgin. He said, why did you marry a virgin? Why did you not marry a virgin with whom you could sport and she could sport with you? Nah itu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Emen tadi ya, biar bisa sport katanya ya, di fondel-fondel ya, bisa bermain-main cuy ya. Gak ngerti juga ini rupanya yang ada di otaknya kan. Kalau kawin itu aja yang ada di otaknya ya. Itu aja yang ada di otaknya. Entah kayak mana, jangan ini apa-apaan gitu ya. Ya, terus bukan hanya satu hadis. Ini ada di dalam hadis yang lain ya. Misalnya di dalam Sunan An-Nasai misalnya. Sama juga, kisahnya masih sama. Ya, narrated by Jabir ya. I got married and I came to Prophet and said, have you got married, Jabir? I said yes. He said, to a virgin or to a previously married woman? I said, to a previously married woman. He said, why not a virgin? So you could play with her and she could play with you. Nah ini alasannya. Ini alasannya. Nah, tetapi saya jadi paham ya. Saya jadi paham. Ternyata memang kalau kita lihat kisah-kisah Muhammad dengan Aisyah ya. Kalau kita lihat kisah-kisah Muhammad dengan Aisyah, ternyata memang Muhammad menikahi Aisyah dan dia memang bermain-main dengan Aisyah. Ya, saya kurang tahu apakah dia juga bermain-main dengan perempuan janda, tetapi mungkin ya dia tidak punya kesempatan itu ketika dia menikahi istri-istrinya yang sudah janda-janda itu ya, yang lain itu. Tapi bagaimana dengan kisahnya dengan Aisyah? Nah, dengan Aisyah ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat misalnya di dalam sebuah hadis. Nah ini hadis sahih lagi, ya hadis sahih lagi dibilang hadis sahih Bukhari nomor 5665. Apa yang ada di sini? Nah dibilang di sini telah menceritakan kepada kami, ya kan? Telah menceritakan kepada kami. Nah apa yang diceritakan kepada mereka? Ya bahwa ayahnya dari Aisyah, ya, kepada kami Hisam dari ayahnya Aisyah, ya berkata. Aku pernah bermain bersama-sama. Jadi Aisyah ini melaporkan dia pernah bermain-main bersama dengan anak-anak perempuan dekat Nabi. Dan aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain denganku katanya. Nah terus apabila Rasulullah SAW masuk, mereka bersembunyi dari beliau sehingga beliau memanggil mereka supaya bermain bersama aku. Nah mungkin inilah yang diharapkan oleh Muhammad ini kepada si Jabir ya, supaya si Jabir itu menikahi perempuan. Supaya apa? Supaya bisa bermain-main. Ya, nggak ada yang lain coba. Supaya bermain-main, coy. Supaya bermain-main. Nah, ini hadis ini begitu banyak ya. Begitu banyak ada laporan di mana Muhammad memang menikahi Aisyah itu pada umur 6 tahun, lalu dia menggaulinya pada umur 9 tahun. Ya. Nah, tetapi ya ini ya. Selain dia menyarankan itu kepada Jabir tadi, mungkin dia merasa bahwa saya kurang tahu apakah percakapan dia dengan Jabir itu bertepatan atau setelah menikah dengan Aisyah atau sebelum menikah dengan Aisyah, saya kurang tahu. Tapi menurut pandangan saya, sepertinya itu setelah dia menikah dengan Aisyah. Jadi mungkin ya dia menceritakan pengalamannya kepada Jabir, membandingkan pengalamannya kepada Jabir ya. Mungkin dia sangat senang dengan Aisyah ini kan. Dia bisa bermain-main dengan Aisyah. Gitu mungkin. Makanya dia suruh si Jabir ini ya, kau kawinilah perawan, gitu kan, biar kamu bisa bermain-main lah, katanya kan. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya, ini adalah ajaran Muhammad. Ya, saya sendiri
tidak berharap Bapak Ibu, terutama laki-laki yang masih muda atau berencana mau kawin, ya, mementingkan masalah keperawanan ini. Perempuan bisa, ya itu kan masalah selaput darah ya, ya hymen lah hymen. Itu bisa saja hal tersebut karena kecelakaan, ya. Bisa misalnya robek gara-gara misalnya naik sepeda atau kecelakaan yang lain ya. Tetapi karena kalau misalnya hanya gara-gara itu lalu dia ditolak, saya pikir itu tidaklah benar ya. Tidak baik. Ya, tidak baik. Ya. Jadi ini yang saya pikir pesan penting bagi setiap orang ya. Ya. Jangan mementingkan masalah keperawanan ini. Karena kalau kita perhatikan tujuan pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan, ya, yang diajarkan oleh Tuhan ke kita, ya, bukan tujuan melulu untuk masalah apa tadi? Masalah bisa digilir sampai 7 kali atau 3 kali, ya, seperti yang dikatakan di sini. Bukan itu tujuan utama perkawinan. Bukan itu. Ya, apa tujuan perkawinan ya? Untuk melahirkan anak-anak ilahi ya. Ya, untuk bersatu. Ya, makanya dibilangkan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Yang kedua, ketika mereka itu Tuhan juga menyuruh mereka untuk menghasilkan keturunan. Ya, menghasilkan keturunan. Tetapi keturunan-keturunan ilahi. Bukan hanya sekedar keturunan-keturunan gara-gara dia perawan. Oke. Nah, ini yang dibilang si Candy Cream ya. Kok pakai istilah main-main? Kayak malu-malu gitu menerangkannya. Tanya aja sama yang membuat hadis. Ya kan? Tanya aja sama yang membuat hadis ya. Oh, itu dibilang bermain-main kok, ya kan? Ini misalnya di sini ya, nggak tahu juga saya, bilang. Dan aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain denganku. Apabila Rasulullah SAW masuk, mereka bersembunyi dari beliau sehingga beliau memanggil mereka supaya bermain bersamaku. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa Aisyah pun sebetulnya masih kanak-kanak lah, ya, masih anak-anak, masih suka bermain-main. Tapi masih anak-anak udah direnggut oleh masa kanak-kanaknya, udah direnggut oleh Muhammad ya kan? Mau bilang apa? Mau bilang apa? Iya. Mungkin setengah hati mungkin mereka menceritakan ini Pak Candy Cream. Setengah hati mereka menceritakan ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini? Ya kan? Ini apa-apaan? Mungkin setengah hati mereka menceritakan ini. Ya kan? Nah. Jadi ya, inilah mengenai pernikahan. Makanya seperti yang dibilang Pak Pahan ya, itu kan mantap mengcounter masalah pernikahan ya. Intinya bahwa pernikahan itu bukanlah sebuah tidak salah ya, menikahi janda itu tidak salah, menikahi perawan pun tidak salah. Tetapi tujuan pernikahan dengan pertimbangan hanya karena keperawanan, saya pikir itu sesuatu yang tidak benar ya. Apalagi melakukan pernikahan untuk menikahi seorang perawan dengan tujuannya untuk bermain-main, ini apa-apaan gitu ya. Tetapi ya sekalipun demikian, ini dijadikan oleh Muslim sebagai suri tauladan. Nah, kita mau bilang apa? Ya kan? Nabinya coy. Kita mau bilang apa? Ya kan? Nah, saya kurang tahu Bapak Ibu mau bergabung, mungkin ada yang terlewatkan dari saya ya, masalah perkawinan ini. Saya sudah bagikan link tadi di private chat. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bergabung, silahkan mau bergabung ya. Karena sebetulnya saya hanya mau menyampaikan pesan itu saja ya. Dan biar Muslim kalau bisa memberi penjelasan ke kita lah. Memberi penjelasan ke kita. Pertama sebetulnya ya, kenapa begitu terobsesinya Muhammad masalah perawan ini? Yang kedua adalah dari sisi moralitas lah dulu. Ya, dari sisi
dari sisi moralitas kita bisa melihat ya, apakah memang tujuan untuk pernikahan ini untuk bermain-main? Sehingga karena tujuannya untuk bermain-main, maka yang paling penting adalah perempuan itu harus perawan gitu. Yang ketiga adalah, kenapa Muhammad memberikan contoh yang sangat buruk? Kenapa ini saya buruk? Saya bilang, kenapa Muhammad merenggut masa kecil Aisyah? Aisyah itu masih anak-anak. Dia masih suka bermain-main dengan teman-teman sebayanya. Ya, bahkan di beberapa hadis dikatakan bahwa ya anak-anak itu atau perempuan-perempuan, anak-anak orang-orang Muslim itu dilarang untuk memiliki boneka misalnya. Tetapi karena Aisyah itu masih kecil, ya, Aisyah itu masih kecil, dia diizinkan memiliki boneka, ya, dan dia juga masih belum puber, ya. Ini dikatakan ya. Ini yang banyak sekali dibantah oleh Muslim ya. Dikatakan bahwa Aisyah sudah puber katanya ya. Umurnya sudah 19 tahun. 19 tahun? Ini baca ini sahih ini. Ini makanya saya bilang ya, kemarin sudah kita bilang kan, polemikus Muslim sukanya berdusta. Ya. Kalau ditanya ini berapa Aisyah ketika dikawini Muhammad? Oh, 19 tahun katanya. 19 tahun? Aisyah sendiri kok yang mengatakan ini sahih semua. Ini sahih nih. Nah, saya kurang tahu ya, apakah ini Aisyah masih pakai pampers? Nah, nggak tahu juga. Nggak tahu lah, ya kan? Nah, dari mana kita tahu ini sebetulnya bahwa Aisyah ini belum puber dan juga masih anak-anak? Nah, perhatikan ini sini bilang, I used to play with the dolls in the presence of prophet. Jadi ini, perhatikan ini ya. Ini artinya pada umurnya ketika dia kawin dengan Muhammad, dia masih suka bermain-main boneka. Bayangkanlah Bapak Ibu, ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini atau yang baru kawin mungkin berharap punya anak, lalu punya anak, masih suka bermain boneka. Ya, masih suka bermain boneka. Apakah Bapak Ibu tega melepaskan anak putri Bapak Ibu untuk kawin dengan laki-laki yang umurnya 50-an tahun? Ya. Yang mana perempuannya Bapak Ibu itu nggak tahu apa-apa, dia cuma tahunya itu bermain dengan boneka, bermain dengan kawan-kawannya, ya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammad ya, menurut keterangan hadis, Muhammad menggaulinya pada umur 9 tahun. Ya kan? Muhammad menggaulinya pada umur 9 tahun. Nah, ini dibilang, I used to play with the dolls in the presence of the prophet. And my girlfriends, jadi teman-temannya perempuan yang lain also used to play with me. Jadi mereka masih suka bermain-main bersama gitu ya. Nah, terus dibilang, when Allah Messenger used to enter my dwelling place, they used to hide themselves ya. But the prophet will call them to join and play with me ya. Jadi ketika Muhammad datang ya, teman-temannya cewek-cewek itu ya, teman-temannya anak-anak gadis yang lain masih mungkin mereka malu atau segan, lalu mereka menyembunyikan diri lah. Biasalah kan, anak-anak kan biasanya itu takut sama orang lain kan. Jadi mereka menyembunyikan diri mereka. Nah, terus selanjutnya apa? Ini ada dalam kurung kan, ada dalam kurung ini bilang, the playing with the dolls and similar image is forbidden. Nah, ini di dalam komunitas Islam dikatakan bahwa ya, bermain-main dengan boneka atau sejenisnya itu dilarang. Ya kan? Nah, tetapi dibilang, but it was allowed for Aisyah at that time. Tetapi itu diizinkan kepada Aisyah pada masa itu. Kenapa? Karena dia masih seorang gadis kecil. Ya, a little girl. Ya, masih gadis bocah lah ya. Bocil. Bocil. Dan selanjutnya apa? Not yet reached the age of puberty. Belum puber, coy. Umurnya belum puber. Belum puber. Ini Muhammad yang sudah berumur 50 tahun bernafsu dia sama anak-anak yang belum puber, coy. Yang masih suka bermain boneka, coy. Lalu manusia ini dijadikan suri tauladan, coy. Ya kan? Oleh hampir lebih dari 60% warga Indonesia menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan, dan mereka bilang bahwa Muhammad adalah manusia paling sempurna yang
menjadi contoh bagi umat manusia. Yang betul aja lah. Yang betul aja lah kamu. Ya kan? Ini anak bocil masih suka bermain-main dengan teman-teman sebayanya. Pakai ini boneka-boneka lagi dan sejenisnya. Belum puber. Ini ada yang sudah berumur 50-an. Nafsuan dia sama anak-anak. Kayak mana ini jadikan suri tauladan? Hai, gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Bahkan sampai si Jabir disuruh untuk menikahi anak perawan. Saya nggak tahu ya apa-apaan ini semua. Apa-apaan ini semua? Ini apa sebetulnya yang mau diajarkan ya, kepada umat manusia dengan hal seperti ini? Ya kan? Nah, saya yakin banyak muslim mungkin mereka malu ya. Mungkin mereka sangat malu ya. Karena seringkali alasan mereka nanti mereka bawa ke kita biasanya itu ya, mereka mencoba untuk mencocok-cocokkan sebuah hadis yang antah berantah, lalu ujung-ujungnya nanti mereka bilang, umur Aisyah itu umurnya 19 tahun. Padahal kalau kita baca ini hadisnya Sahih yang melaporkan Aisyah, ya kan? Yang melaporkan Aisyah, hadisnya Sahih. Aisyah mengatakan bahwa umurnya 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun. Itu semua ditolak, coba. Ada apa itu semua? Kenapa? Karena mereka malu. Mereka malu dengan kelakuan Muhammad. Kalau mereka bangga dengan Muhammad, harusnya mereka pede. Yes, kami bangga dengan Muhammad. Dia kawin dengan anak kecil. Harusnya gitu dong. Ya kan? Kalau bisa itu diparodikan. Ya kan? Harusnya pede aja. Ya, harusnya muslim pede aja, mualaf juga pede aja. Kalian praktekkan aja di keluarga kalian ya. Ada anakmu mungkin, izinkan aja anakmu yang masih umur 6 tahun itu ya dikawini, baru nanti umur 9 tahun kau izinkanlah untuk digauli ya oleh suaminya yang sudah berumur 50-an tahun misalnya. Udah bangga aja lah kalian, nggak usah malu-malu kalian. Syekh Puji aja dia begitu pede dia, Syekh Puji. Ya, meskipun dia masuk penjara, biasa aja. Ya kan? Ya, kalian banggalah. Ya, jangan malu kalian. Jangan malulah ya. Nah, tetapi kalau kalian melakukan itu, ya siap-siaplah masuk penjara. Kenapa? Karena ajaran yang seperti itu sudah tidak cocok dengan peradaban manusia zaman sekarang. Karena itu dipertimbangkan sebagai perbuatan kriminal. Ya, itu tidak benar. Di mata hukum itu salah. Oke? Ya, dan kalau kita pikirkan sebetulnya dari hati nurani kita sebetulnya, kalau kita menggunakan hati nurani kita, kayak mana lah kamu nafsuan sama anak-anak? Cobalah, aduh, aku kalau melihat anak-anak, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, ya bagi saya melihat mereka itu, saya sangat ini ya, kasihan dan sangat sayang. Saya tidak mau menyakiti mereka, ya, saya tidak mau menyakiti mereka. Ini Muhammad ini, aduh, digauli pula. Aduh, gimana ini Nabi Suri Tauladan ini? Katanya Nabi Suri Tauladan, tapi itu pula contoh yang dikasih. Ya, makanya sampai ini kan, sampai siapa itu? Ustadz Sakur ya, Buya Sakur kan, dia bilang kan, aduh, tidak mungkin ini Muhammad ini menikahi bocil ini, katanya kan. Nah, dia juga mungkin keberatan sekali. Mungkin dia punya cucu mungkin. Ya, dia bilang nggak terima dia katanya. Itu masih anak-anak itu nggak terima dia. Ya, makanya banyak juga yang mengecam dia kan, gara-gara hal itu kan. Nah itu ya ada memang. Saya yakin di antara mereka ini ada ustadz-ustadz atau ada para ulama-ulama juga yang mungkin punya hati, tetapi mereka tidak bisa ngapa-ngapain ya. Ya itu adalah nabi junjungan mereka. Mau bilang apa? Ya kan? Nah itu. Baiklah, karena tidak ada muslim yang mau menceritakan ke kita kenapa Muhammad menikahi anak kecil. Ya, tidak ada muslim yang mau menceritakan ke kita membela Muhammad kenapa dia menyuruh Jabir menikahi perawan dibandingkan janda.
Kita mau bilang apa lagi? Kalau nggak ada yang naik ya sudah, kita tutup saja kan gitu ya. Kita tutup saja karena pesan saya sudah sampai ya. Pesan saya apa? Pesan saya bahwa ajaran ini sudah tidak cocok dengan peradaban manusia saat ini. Ya. Tujuan pernikahan bukan cari-cari keperawanan dan untuk bermain-main, bukan. Tidak seperti yang diajarkan oleh Muhammad. Oke? Ya, maka orang-orang zaman sekarang itu sadar dong. Ya, jangan jadi syekh puji, ya, jangan jadi syekh puji. Dan yang kedua adalah kita semakin tahu dan ini harus kita ulang-ulang. Kita harus ulang-ulang bahwa Muhammad yang dipandang sebagai nabi suri tauladan, menikahi anak kecil yang umurnya masih 6 tahun, digaulinya pada umur 9 tahun, ya. Dia yang sudah berumur tinggi, ya, dia masih nafsuan sama anak-anak. Dia nafsuan pula sama anak-anak, ya kan? Kalau oke, coba bayangkan. Misalnya Muhammad hidup sampai sekarang misalnya ya. Terus dia berkunjung ke rumahmu. Nah, di rumahmu itu ada anak yang umurnya misalnya 99 tahun. Ya, ada anak perempuan mula misalnya. Kamu berani membiarkan anak-anak itu bermain-main? Ya. Kamu berani? Kamu yakin melepaskan anakmu? Ya, kamu biarkan anak-anakmu bergaul atau mengunjungi Muhammad? Kalau saya nggak berani saya, bahaya coy. Apalagi kan di beberapa hadis dikatakan Muhammad sebelum dia melamar Aisyah itu, ya, dikatakan dalam hadis itu bahwa dia 2 kali memimpikan Aisyah itu di dalam mimpinya coy. Cobalah, ini kakek-kakek ini, ya, yang sudah umur 50-an tahun, ya, mimpi dia sama anak-anak. Sampai 2 kali dia coy, ya. Terus dibilang ya, banyak muslim yang juga selalu mengatakan ya, saya banyak juga mendengarkan bahwa mengenai pernikahan itu atas persetujuan si bapaknya si Aisyah. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana Muhammad ketika dia meminang Aisyah, apa respon Abu Bakar? Ya, apa respon Abu Bakar? Coba kita lihat. Ini coba kita cari di sunnah.com ya. I am your brother Umar ya, Abu Bakar. Coba kita lihat. Nah ini dia. Jadi ketika Muhammad meminang si Aisyah ini yang dikatakan oleh Abu Bakar ya. Coba bayangkan ini, kalau misalnya ini manusia zaman sekarang lah ya, bayangkanlah Bapak Ibu itu misalnya adalah si Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini punya putri namanya Aisyah itu umurnya masih 6 tahun. Terus Muhammad datang ke dia, ya, dibilang ya, the Prophet asked Abu Bakar for Aisyah hand in marriage ya. Jadi dia mau menikahi si Aisyah ini, ya, umurnya masih 6 tahun. Terus dibilang Abu Bakar, ya, Abu Bakar bilang sama Muhammad, but I am your brother. Jadi sebetulnya pada dasarnya dia keberatan. Tapi kan saya ini kan saudaramu, katanya begitu ya. Jadi sebetulnya Abu Bakar justru sebetulnya tidak suka ini, ya. Tapi Muhammad membela diri, coy. Dibilang apa? The Prophet said, you are my brother in our religion and his book. But see, Aisyah is lawful for me to marry, katanya. Dia bilang, kita bersaudara di dalam agama dan di dalam Al-Quran, katanya ya. Tapi itu Aisyah itu halal bagiku, katanya. Halal bagiku untuk menikahinya. Ya. Nah, oleh karena ini ya Abu Bakar mungkin tidak bisa lagi menolak kan? Ya sudahlah, diizinkannya aja kan? Ini yang saya bilang, inilah Nabi yang dijadikan suri tauladan, ya. Silakan saja, saya tidak mau menjadikan manusia seperti ini sebagai suri tauladan. Nah, kalau muslim banyak pakai nalar, sebetulnya ini hal seperti ini sudah menunjukkan sebetulnya ya mereka harus berpikir ulang ya, kenapa mereka harus menjadikan Muhammad ini sebagai suri tauladan, ya, dengan kelakuan perilakunya seperti ini, kan gitu ya. Masa kanak-kanak anak-anak aja direnggut coba. Nah itu saya nggak paham kadang-kadang ya, saya nggak paham.
Nah, itu saja karena nggak ada yang mau gabung ya sudahlah ya. Sudah kalau begitu, biarlah itu sekali lagi Muslim biarlah mereka bangga dengan nabinya, biar mereka bangga dengan nabi mereka yang menggauli anak kecil. Oke? Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama. Sampai jumpa di channel yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.